Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini patut bersyukur Bapak Ibu kepada Tuhan oleh karena berkat kasih karunia Tuhan yang telah mempertemukan kembali di dalam persekutuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sejenak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang sangat mengasihi kami. Pagi ini kami bersyukur karena berkat pertolongan Tuhan yang memungkinkan kami hari ini boleh bertemu dengan setiap jemaat Tuhan di dalam kasih Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa kiranya Roh Kudus mengurapi, menjamah hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami, agar dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan menguatkan, menghibur, dan terlebih firman Tuhan ini melengkapi kami agar hidup kami semakin hari semakin sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kesempatan yang sangat baik untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, dan terlebih dengan kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini menjadi bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu hidup yang diubah karena Kristus. Hidup yang diubahkan karena Kristus. Mari saya mengajak saudara untuk kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Roma pasal 12, kitab Roma pasal 12. Kita hanya membaca ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita melihat pembacaan firman Tuhan yang kedua, saudara, dari kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama. Saya membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini hal yang perlu kita renungkan tentang perubahan hidup. Kalau kita lihat dalam perkembangan zaman yang selalu kita harus siap untuk
menuju dalam satu perubahan. Dan perubahan-perubahan itulah yang membawa kepada satu kebaikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya kira semua bidang juga mengalami perubahan-perubahan untuk menuju yang terbaik. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dunia pendidikan, saudara, bahwa perubahan-perubahan di dunia pendidikan ini tidak saja hanya menekankan hal-hal yang berkaitan dengan pola pikir, yang berkaitan dengan akademis, saudara, tetapi perubahan-perubahan ini yang menyangkut tentang karakter atau membangun karakter building, saudara. Bukan hanya akademis, bukan hanya kepintaran pola pikir yang baik, saudara, tetapi dari sikap, budi pekerti, akhlak, perilaku, itu yang ditekankan. Kalau kita melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, banyak bidang yang selalu mengalami perubahan-perubahan yang seperti itu. Kalau kita lihat, saudara, perkembangan zaman sekarang ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara kita ini adanya pandemi virus corona. Saudara, kita tentu mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus mengalami satu bentuk perubahan dalam pola pikir kita, dalam pola hidup kita, saudara. Ya, sehingga betul-betul kita bisa menikmati kesehatan yang baik, keselamatan. Dan ini proses perubahan ini harus kita ikuti karena akan menuju hal yang lebih baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus menekankan tentang satu perubahan hidup, saudara, oleh karena Tuhan, oleh karena Kristus. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua tadi, konsep yang relevan dengan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-7, saudara, yang berkaitan dengan perubahan hidup sebagai orang yang percaya. Saudara, kita tidak bisa hanya berhenti atau berjalan di tempat dalam mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman, kemajuan-kemajuan rohani kita ke depan, saudara. Terus kita mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menekankan bahwa faktor utama yang mendasari terjadinya satu perubahan, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh untuk memenuhi satu panggilan, saudara, yang dipersiapkan oleh Allah sebagai mitra, sebagai partner di dalam tugas pelayanan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini bentuk satu penyerahan hidup kita secara totalitas, mempersembahkan hidup kita. Dan saatnya Tuhan membentuk kita mengalami satu perubahan di dalam hidup kita, dan kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi kawan sekerja Allah, partner di dalam pelayanan. Itu sebabnya faktor utama yang sangat mendasar terjadinya satu bentuk perubahan adalah mempersembahkan hidup kita. Saudara, mari kita belajar terus menerus kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, agar hidup kita ini dipakai Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan dijadikan alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kalau kita lihat, saudara, bagian kedua, perubahan yang berdasarkan pembaharuan budi kita, saudara, dari sikap hidup kita, akal budi, perbuatan, akhlak yang baik, itu akan terus mengalami satu bentuk perubahan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita menerima perkara-perkara yang rohani, saudara, tetapi dibarengi dengan adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada penyerahan secara totalitas hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Lalu yang kedua, mengalami perubahan, pembaharuan budi kita. Nah, itu sebabnya, saudaraku yang kasih Tuhan, ini sangat penting
Dan ini merupakan satu komitmen bagi kita dengan Tuhan untuk kita mengalami satu perubahan-perubahan yang terbaik, karena semua ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tema ini juga memberikan satu inspirasi kepada kita, hidup yang diubah karena Kristus. Ya, karena Kristus. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab 1 Tesalonika tadi saudara, di dalam pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-7, kalau kita lihat saudara bahwa Rasul Paulus menghendaki bahwa kehidupan jemaat yang ada di dalam Tesalonika, juga yang ada di dalam Roma, jemaat Roma pada waktu itu, juga mengalami satu perubahan hidup karena Kristus, saudara. Kalau kita lihat, walaupun setiap jemaat memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki status yang berbeda, saudara, kronologis kehidupan yang berbeda, saudara, tetapi Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat-jemaat Tuhan selain membangun satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, saudara, tetapi di dalamnya supaya Tuhan ingin hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, juga kita mengalami satu perubahan dan saatnya akan dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saudara, tentang ciri-ciri, saudara, hidup yang diubah oleh Kristus. Ya, kalau kita melihat, saudara, bagaimana background, latar belakang daripada Paulus, saudara, ya jauh berbeda sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhirnya bertemu pribadi dengan Yesus. Lalu disitulah Tuhan ubah, perubahan yang luar biasa. Akhirnya dia menjadi seorang hamba yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan itu sebabnya sebagai hamba Tuhan ingin supaya jemaat-jemaat yang digembalakan, jemaat-jemaat yang dipimpinnya supaya juga mengalami hidup, perubahan hidup di dalam Kristus, saudara. Kalau kita lihat ciri yang pertama, saudara, yaitu hidup yang diubah oleh karena Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, saudara, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, saudara. Kalau kita lihat, saudara, bahwa ciri hidup yang diubah karena Kristus, yang pertama adalah orang yang selalu memiliki satu karakter, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur ini bukan paksaan, saudara, tetapi ini menjadi satu bagian, saudara, yang melekat satu kesatuan sebagai orang yang percaya. Karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan diubah oleh Tuhan supaya memiliki sikap, yaitu selalu mengucap syukur, saudara. Karena orang yang selalu mengucap syukur ini memiliki satu konsep untuk mengubah, untuk bisa mengkondisikan dalam setiap persoalan-persoalan yang ada, saudara. Dan ini sebagai kesempatan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Itu sebabnya belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Sebagaimana dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, saudara, di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ciri orang yang hidup yang diubah oleh karena Kristus adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Mari kita belajar. Kalau kita lihat kondisi-kondisi kita ini selalu mengalami perubahan. Kita mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah. Ya, semakin naik dan semakin lebih baik lagi, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara, perlu kita menyikapi kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini oleh karena terjadinya pandemi virus corona ini, saudara. Kita belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kondisi yang sulit, masalah-masalah yang muncul di sekitar kita,
sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, saudara. Tetapi kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh takut, saudara. Kita tidak boleh cemas. Tetapi mari kita belajar untuk menyikapi kondisi yang seperti ini. Untuk kita terus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena hidup kita ini sudah diubah oleh karena Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagaimana ciri daripada Rasul Paulus dalam setiap surat yang ditulis kepada jemaat, saudara, selalu diawali dengan kata kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kalau kita lihat, saudara, bahwa masa-masa Rasul Paulus di dalam tugas pelayanannya tentu banyak hal yang dihadapi, tantangan, persoalan, tekanan-tekanan pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan dia tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena dia sebagai hamba Tuhan yang telah diubah oleh karena Kristus. Ini yang pertama, saudara, ciri yang pertama yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi banyak bersungut-sungut, saudara, mengeluh dan sebagainya, saudara. Tetapi mari kita menyikapi setiap masalah yang ada, mungkin di keluarga kita, mungkin di tempat pekerjaan kita, mungkin di masyarakat kita masing-masing, saudara. Tetapi marilah kita selalu mengucap syukur, karena konsep ucapan syukur inilah, saudara, yang akan mengubah kondisi, dan itu mendatangkan satu berkat yang besar, membawa sukacita, kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ciri yang kedua, saudara. Ciri yang kedua hidup yang diubah karena Kristus, saudara. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan dikatakan, sebab kami selalu mengingat, dan saya ulangi, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ciri yang kedua, saudara, yaitu memiliki kualitas hidup rohani yang baik, saudara. Orang yang hidupnya diubahkan Kristus, saudara, diubah oleh karena Kristus, maka orang itu perlu memiliki kualitas hidup yang baik. Dan Tuhan ingin supaya kita memiliki satu kualitas iman yang baik, kasih, ketekunan, dan pengharapan yang baik. Itu sebabnya penting sekali, saudara. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, yaitu memiliki satu kepastian yang dimiliki oleh Kristus. Kepastian artinya kita pasti dipilih oleh Tuhan, kita pasti dimiliki oleh Kristus. Kalau kita lihat pengalaman Rasul Paulus, saudara, yang ditulis dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20, yang di sana dikatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini ciri yang ketiga, saudara. Ada satu kepastian bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi dimiliki oleh Kristus. Karena Tuhanlah yang telah memanggil dan memilih kita. Ciri yang keempat, saudara, di dalam ayat yang kelima, saudara, ya, firman Tuhan di sana dikatakan ayat yang kelima, yaitu memiliki satu kepastian yang kokoh di dalam Injil, sebagaimana ini ditulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena di dalam Injil nyata satu kebenaran Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hidup kita kalau diubah oleh karena Kristus, maka ciri ini menjadi satu bagian, yaitu memiliki satu kepastian yang kokoh, keyakinan yang kuat terhadap Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya penting, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ciri yang selanjutnya yang kelima, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita lihat, saudara, ciri yang kelima ini dalam menurut ayat yang ke-6, menjadi penurut.
menjadi satu teladan karena Tuhan. Sikap kepatuhan, saudara. Kita patuh kepada Tuhan maupun kita mempunyai satu rasa hormat kepada pimpinan kita. Ya, kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, ciri yang kelima ini menjadi orang-orang yang patuh. Sebagaimana jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus bersyukur oleh jemaat-jemaat yang begitu setia kepada Tuhan, yang begitu kuat, tekun di dalam Tuhan. Itu sebabnya mereka dikatakan menjadi penurut, saudara, karena Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ciri yang keenam, kalau kita membaca ayat yang terakhir tadi, saudara, di sana dikatakan sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara, ciri yang keenam ini, kalau kita melihat ayat yang ketujuh, yaitu menjadi teladan yang baik. Mengapa hidup kita ini harus diubah karena Kristus, agar hidup kita ini menjadi teladan yang baik, sebagaimana Timotius, saudara, kawan sekerja Rasul Paulus, agar Timotius juga menjadi teladan di dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita membaca dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Teladan di dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, di dalam kasih, kesetiaan, kesucian. Itu menjadi teladan. Mengapa kita sebagai orang yang percaya, kita hidup perlu diubah oleh Kristus, saudara, agar hidup kita ini akan menjadi teladan yang baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat ciri-ciri inilah, saudara, menjadi bagian di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena kita, tentu hidup kita berbeda dengan cara-cara dunia, saudara. Karena hidup kita ini sudah diubah oleh karena Kristus. Hidup kita bukan milik kita sendiri, saudara, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari, dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita jadikan hidup kita ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Dia baik, Dia besar, Allah yang perkasa, saudara. Perlu kita memiliki satu kualitas hidup kita secara rohani yang baik. Memiliki satu kepastian bahwa kita dimiliki oleh Kristus. Dia yang telah memilih kita, sehingga hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Dan kita juga, hidup kita diubah oleh karena Kristus, karena kita juga memiliki satu kepastian yang kuat, yang kokoh terhadap Injil. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Karena dari Injil inilah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat bagian yang terakhir, saudara, ciri orang yang hidup diubah karena Kristus. Dituntut supaya kita ini menjadi teladan yang baik. Dari perkataan kita, perbuatan, tingkah laku kita, dari seluruh aspek kehidupan kita, agar hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita belajar terus untuk kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik. Dan Tuhan akan membentuk pribadi kita, karena Tuhan yang mengubah hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bagian yang terbaik di dalam hidup kita, agar hidup kita ini dapat senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami telah membaca sejenak firman Tuhan dan merenungkan. Kiranya rema firman Tuhan ini menjadi bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami, Bapa. Firman ini yang membentuk pribadi kami. Firman ini yang menjadikan hidup kami memiliki karakter seperti Kristus. Dan jadikan hidup kami ini, Bapa, menjadi hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini terus Tuhan meteraikan lewat Roh Kudus-Mu menjadi bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan menyediakan berkat, tidak saja berkat jasmani tetapi berkat rohani yang membangun iman kami, yang menguatkan panggilan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita nanti masuk dalam doa syafaat dan doa berkat, saudara,
Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian di rumah masing-masing untuk melanjutkan pujian sambil memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.